Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurisa, anak MJ 401, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya ingin membuat video presentasi jawaban UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya sudah menampilkan PPT yang berisi intisari laporan penelitian dengan judul Analisis Perilaku Konsumen Generasi Z dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Online, Tugas Individu, oleh saya sendiri Siti Nurisa dengan NIM 23020100286, jurusan Manajemen Bisnis. Daftar isinya yang titik pertama pendahuluan, titik kedua rumusan masalah dan tujuan, titik ketiga tinjauan pustaka, titik keempat metode penelitian, titik kelima karakteristik perilaku belanja online Gen Z, titik keenam faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, titik ketujuh peran media sosial dalam pembelian impulsif, titik kedelapan kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, digital native generasi Z lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012, tumbuh dengan paparan internet dan perangkat digital sejak usia dini. Statistik, lebih dari 80% Gen Z di Indonesia pernah melakukan pembelian online. Platform favorit seperti Shopee, TikTok Shop, dan Instagram menjadi pilihan utama belanja online mereka. Titik kedua, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana karakteristik perilaku belanja online generasi Z di Indonesia. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online di kalangan generasi Z. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh media sosial dan promosi digital terhadap pembelian impulsif generasi Z. Tujuan penelitiannya, yang pertama, mendeskripsikan perilaku belanja online generasi Z di Indonesia. Yang kedua, menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan pembelian online. Yang ketiga, menjelaskan peran media sosial, influencer, dan fitur digital dalam mendorong pembelian impulsif. Titik ketiga, tinjauan pustaka, Gen Z di era digital, karakteristik umum, lahir tahun 1997 sampai dengan 2012, terbiasa dengan internet dan media sosial sejak dini. Privasi digital mengutamakan kecepatan akses, tampilan visual menarik, dan fitur interaktif. Privasi digital mengutamakan kecepatan akses, tampilan visual menarik, dan fitur interaktif. Menurut ahli Pratama et al. Pada tahun 2023, mengemukakan perilaku konsumtif Gen Z dipengaruhi oleh tampilan digital dan interaktivitas aplikasi e-commerce. Menurut ahli Kirana et al. Pada tahun 2025 mengemukakan Kirana et al. Menurut ahli Kirana et al. Pada tahun 2025 mengemukakan media sosial berperan besar dalam loyalitas dan minat beli Gen Z terhadap produk fashion. Titik keempat, tinjauan pustaka, perilaku konsumen dan e-commerce. Perilaku konsumen, titik pertama, dipengaruhi motivasi, persepsi, sikap, kepribadian. Titik kedua, Gen Z tumbuh dalam lingkungan digital serba cepat. Titik ketiga, media sosial dan komunitas daring membentuk pandangan. Titik keempat, ulasan dan rekomendasi toko digital jadi acuan utama. E-commerce tersendiri menawarkan sistem pembayaran digital dan pengiriman cepat, fleksibilitas, waktu tanpa batas geografis, sistem rekomendasi berbasis algoritma, inovasi live shopping, dan integrasi media sosial. Titik kelima, metode penelitian. Pendekatan kuantitatif menggali makna subjektif dan pengalaman individu yang tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 informan berusia 18 sampai dengan umur 25 tahun yang aktif menggunakan platform e-commerce. Observasi tidak langsung mengamati aktivitas digital informan saat mencari produk, membaca ulasan, dan menanggapi promosi. Titik keenam, karakteristik perilaku belanja online Gen Z. Dari aspek visual, menekankan tampilan produk yang menarik dan berkualitas tinggi.
Kecepatan menginginkan proses transaksi yang cepat dan efisien. Personalisasi menyukai rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pribadi. Menurut ahli, Wan et al. Pada tahun 2025 mengaplikasikan tipe konsumen Gen Z, membeli cerdas mengikuti tren, fashionable atau smart, fokus pada kualitas premium oriented, dan pembeli spontan, impulsive buyer. Titik ketujuh, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama, ulasan pengguna. Gen Z cenderung membaca review terlebih dahulu sebelum membeli produk. Yang kedua, promo dan diskon. Rasa dan voucher sering menjadi pemicu utama pembeli spontan. Yang ketiga, influencer. 85% Gen Z membeli produk setelah melihat promosi dan influencer yang mereka ikuti. Yang keempat, tampilan visual. Preferensi tinggi terhadap gambar, resolusi tinggi, video unboxing, dan demonstrasi produk. Yang kelima, fitur aplikasi. Kemudahan. Navigasi dan waktu muat cepat menjadi penentu kenyamanan. Titik ke-8, peran media sosial dalam pembelian impulsif. Yang pertama, konten visual menarik. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menghadirkan konten visual yang memicu keinginan belanja spontan. Yang kedua, pengaruh influencer. Rekomendasi dari influencer lebih dipercaya dibandingkan iklan tradisional karena adanya hubungan emosional. Yang ketiga, fitur digital interaktif. Flash sale, live shopping, countdown timer, dan notifikasi promo menciptakan urgensi untuk segera membeli. Titik ke-9, kesimpulan. Yang pertama, kebiasaan khas. Gen Z memiliki kebiasaan belanja online yang khas dengan ketertarikan tinggi pada tampilan produk menarik, proses transaksi cepat, dan aplikasi yang mudah digunakan. Yang kedua, dasar keputusan. Ulasan pengguna desain visual dan pengalaman digital menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang ketiga, pembelian spontan. Media sosial, influencer, dan fitur interaktif memicu pembelian secara spontan tanpa pertimbangan panjang. Yang keempat, implikasi bisnis. Pemahaman terhadap perilaku ini menjadi kunci bagi pelaku bisnis dalam merancang strategi pemasaran digital yang efektif. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi saya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.